Halo semuanya, selamat datang di video tugas ini, video yang ditunggu-tunggu daripada tanggal gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeta Juniarti dengan NIM 2423290101. Saya dari kelas 1D Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang dipandu oleh Ibu Yuli Haryanti MPD. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Yuli Haryanti MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kurikulum yang ada di Indonesia dari kurikulum pertama hingga kurikulum yang berlaku hingga saat ini. Kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak dari pertama kali diterapkan hingga kurikulum yang berlaku saat ini. Dari kurikulum pada tahun 1947, rencana pembelajaran kurikulum ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Fokus utama adalah menumbuh kembangkan rasa nasionalisme pada siswa dan mengutamakan pendidikan moral. Setelah kurikulum pada tahun 1947 langsung berpindah ke kurikulum pada tahun 1952, rencana pembelajaran terurai. Disusun dengan lebih terstruktur dibandingkan kurikulum pada tahun 1947. Pembelajaran mulai dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa walaupun masih menekankan nasionalisme. Bergeser kepada kurikulum pada tahun 1964, rencana pendidikan fokus pada pengembangan kemampuan dasar yaitu moral, kecerdasan, keterampilan, dan keindahan. Pada tahap ini, kurikulum mulai mengembangkan pendidikan dasar yang lebih jelas. Setelah kurikulum pada tahun 1964 bergeser kepada kurikulum 1968. Mengamati kurikulum pada tahun 1964 dengan fokus pada pendidikan, pembangunan pendekatan ini bertujuan agar pendidikan dapat menjunjung perkembangan pembangunan Indonesia. Oke, lanjut ke kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini memperkenalkan konsep sistem instruksional, yaitu bagaimana guru menyusun materi dengan alat penilaian. Kurikulum ini sangat rinci, namun kurang fleksibel. Lanjut pada kurikulum pada tahun 1984. Cara belajar siswa aktif fokus pada pendekatan belajar aktif di mana siswa lebih terlibat pada proses belajar, guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian bergeser pada kurikulum pada tahun 1994, menggabungkan metode kurikulum pada tahun 1975 dan kurikulum pada tahun 1984. Namun terdapat beban materi yang cukup berat bagi siswa. Bergeser pada kurikulum pada tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi mulai menerapkan pendekatan berbasis kompetensi untuk mengembangkan keterampilan dasar siswa, dikenal sebagai KBK. Lanjut pada kurikulum pada tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini lebih dikenal sebagai KTSP, di mana sekolah diberi kebebasan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan mereka dengan mengikuti standar nasional. Kemudian lanjut ke kurikulum 2013. Kurikulum ini berfokus pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menerapkan pada pendidikan karakter, aktif belajar, dan aplikasi praktis. Oke, lanjut pada kurikulum yang sedang berlaku di saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum ini adalah yang terbaru, dirancang untuk lebih fleksibel. Fokusnya adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mendalami materi sesuai minat, sekaligus mengembangkan aktivitas dan karakter mereka. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan peranan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Baiklah, keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam pendidikan anak. Keluarga memberikan pendidikan dasar, norma, dan moral. Orang tua juga bertanggung jawab mendukung proses belajar anak di rumah.
masyarakat menjadi lingkungan sosial yang turut mempengaruhi perkembangan karakter anak. Lingkungan yang baik dapat mendukung pendidikan positif, seperti menyediakan fasilitas belajar dan sosial yang bermanfaat. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan, kurikulum, dan standar pendidikan. Pemerintah juga memberikan fasilitas, mengatur anggaran pendidikan, dan melakukan pengawasan serta evaluasi agar pendidikan berjalan optimal. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana informasi penyelenggaraan pendidikan di era digital pada saat ini, dan berikan contohnya. Inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital. Di era digital saat ini, teknologi banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas pendidikan seperti penggunaan teknologi virtual dan augmented reality, membantu siswa belajar dengan simulasi yang lebih nyata, seperti simulasi laboratorium atau sejarah. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, yaitu bagaimana keberadaan pendidikan agama di sebuah sekolah khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jelaskan dan disertai dengan contohnya. Keberadaan pendidikan agama dalam sekolah dan hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan agama di sekolah diberikan sebagai salah satu mata pelajaran penting untuk mendukung perkembangan moral dan etika. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan agama dapat diintegrasikan melalui materi cerita atau teks inspiratif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat meminta membaca cerita memiliki nilai-nilai agama atau moral. Misalnya, teks cerita rakyat yang mengandung pesan moral atau tentang kebaikan atau kejujuran. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan pengucapan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhir kata, waulahul umafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.